Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana dua berita, yang satu memberitakan Allah sebagai Tuhan, berita yang kedua memberitakan Allah itu bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan maka Tuhan itu bukan Allah. Dan mudah-mudahan harapan kita semua, kita memilih Allah itu sebagai Tuhan karena dia diberitakan oleh orang-orang yang punya kredibilitas, punya integritas yang tinggi, yaitu para nabi dan para rasul. Adapun kelompok yang kedua, yang mereka mengingkari Allah sebagai Tuhan, bahkan sampai sekarang masih ada yang tidak mau bertuhan. Ada yang bertuhan tetapi tidak mau Allah yang dijadikan Tuhan. Di antara makhluk-makhluk yang dipertuhankan manusia yang sebenarnya bukan Tuhan, yaitu patung, batu, gunung, pohon, laut, bintang, bulan, matahari. Bahkan ada satu negara itu diberi gelar negara matahari terbit, negeri matahari terbit, karena menjadikan matahari adalah sesuatu yang spesial bagi mereka. Di samping itu ada manusia, yang manusia ini bukan Tuhan tapi dipertuhankan. Seperti Fir'aun. Di akhir-akhir ini ada Iri Castro dari Brasil, yang karena selalu mendapatkan bisikan-bisikan gaib sampai dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ada Jim Jones. Sejarah juga mencatat Nabi dan Rasul Allah Isa alaihi salam yang tidak pernah memproklamirkan diri sebagai Tuhan juga dipertuhankan. Logika yang dipakai oleh orang-orang di dalam konteksnya itu adalah logika yang amat sangat lemah. Ketika Fir'aun memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, lalu dalam perdebatannya dengan Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa setelah dewasa memberitakan bahwa yang Tuhan itu adalah Allah, ini yang membuat Fir'aun itu akhirnya murka dan marah. Lalu dalam perdebatan yang panjang, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berargumen ketika ditanya, Tuhanmu seperti apa wahai Musa? Lalu dijawab, Tuhanku itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku adalah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu. Jadi Tuhannya Fir'aun dan Tuhannya nenek moyangnya Fir'aun. Karena kalau Fir'aun kan lahir belakangan, kalau dia mengklaim sebagai Tuhan, maka nenek moyangnya Tuhannya siapa? Karena Fir'aun belum lahir. Maka logika inilah yang menjadikan sebagian daripada pengikut Fir'aun akhirnya berpindah mengimani daripada ajaran atau berita yang dibawa oleh Nabi Musa,
yaitu yang memberitakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, dalam konteks kita ajaran Islam, Ubay bin Ka'ab ketika meriwayatkan ketika kaum musyrikin meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang disembah. Wahai Muhammad, Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa? Kita ini punya masalah sangat banyak dalam hidup ini. Tuhan yang banyak saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana lagi kalau Tuhannya cuma satu? Maka argumentasi yang dibangun Rasulullah, kalau kamu menjadi seorang budak, mana yang terbaik? Punya majikan satu atau punya majikan dua? Tentu majikan satu. Kenapa? Karena perintahnya tidak bertentangan. Nanti kalau majikannya dua, yang satu memerintahkan ke utara, yang satu memerintahkan ke selatan, kamu akan jadi bingung. Ini juga masuk di akal mereka. Lalu diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ini, kaum musyrikin akhirnya mengejar. Coba sebutkan kepada kami, sifat-sifat Tuhan kamu itu seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Ikhlas, di mana Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah Tuhan, kepadanya bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Akhirnya suratul Ikhlas ini diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat daripada Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, satu nikmat yang luar biasa besar adalah ketika kita dengan ilmu kita kenal dengan Allah. Semakin kita lama tinggal di dunia, kita melihat ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Ada orang kaya berlimpah ruah harta tapi kok tidak bahagia. Ada orang yang hidupnya susah, terbatas tapi kok tertawa saja. Hal-hal yang paradok ini nampak dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang yang kenal dengan Allah, maka kita menangkap itu sebagai pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Esa, yang disembah oleh seluruh nabi-nabi dan para rasul hingga kenabian dan kerasulan terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik, kata Allah itu dari sisi hurufnya terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, dan ha. Jadi ada 4 huruf. Itu pun kalau diperas, dipecah-pecah, maka sulit. Tinggal 1 huruf, semuanya tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada kata alif, kalimat huruf alif, lam, ha. Alifnya ini kalau dibuang tetap bacaannya adalah mengarah kepada Allah, yaitu lillahi. Jadi tauhid, arahnya tetap mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ketika lam yang pertama ini dibuang, maka terbaca lahu. Maka ini pun juga arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi katanya saja sudah menakjubkan, apalagi dari segi-segi yang lainnya, dari segi ciptaannya dan segala macam. Lam yang kedua dibuang, tinggal 1 huruf. Maka terbaca hu. Hu ini pun ternyata kalau diteliti secara mendalam, arahnya juga mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran surah Saba ketika ada ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasikin. Dan apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, niscaya apa yang kita belanjakan itu akan diganti. Siapa yang mengganti? Ayatnya menunjuk hu. Siapa hu ini? Sepakat seluruh mufasir yang dimaksud hu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ditutup wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki.
maka semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mantap dan kita akan menggunakan hujah dengan kalimat la ilaha illallah yang insya Allah pada episode berikutnya akan kita urai kelanjutannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.